kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Evert Theophilus Kase, Tuhan telah menghadirkan seorang putri sebagai anugerah dalam hidup kami. Dengan sukacita sebagai ayah dan ibu, kami menggendongnya, membawanya ke rumah Tuhan untuk pertama kalinya. Waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kami berdua mendampinginya masuk rumah Tuhan, tetapi tidak lagi menggendongnya karena kini dia tumbuh menjadi seorang wanita yang bisa berdiri dengan kedua kakinya dan mengambil keputusan memilih untuk menuai bersama dalam hidup rumah tangga Kristen. Ini dia tulan rusukmu, bahwa cinta kalian di hadapan Tuhan dan menuailah bersama. Terima kasih Bapak dan Mama untuk cinta kasihnya yang besar. Terima kasih mempercayakan saya menjadi pendamping Florida Banunaek, putrimu, menjadi suaminya. Hari ini kami akan mengikat janji menua bersama hingga maut memisahkan. Doakanlah kami.
Shalom. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dia menciptakan dua insan yang berbeda rupa, membawa mereka berkelana, mempertemukan mereka dengan caranya, dan menumbuhkan cinta di hati kedua insan. Rasa cinta itu tumbuh begitu kuat merasuk jiwa, memberi kekuatan untuk berkomitmen hidup bersama dalam rumah tangga Kristen. Hari ini di rumah Tuhan, kita akan menjadi saksi iman, dua hati bertaut, berikrar janji setia untuk saling mencintai hingga maut menjemput. Mari sambil berdiri, siapkan hati kita ada dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Ever Theophilus Kase dan Saudari Florida Banunaek. Pertolongan kita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Ever Theophilus Kase dan Saudari Florida Banunaek saat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus tercurah bagimu dengan perantaraan Roh Kudus. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Dengarkanlah olehmu firman Tuhan yang membimbing dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi kedua anak saudara terkasih kita ini. Kitab menurut Filipi pasal 1. Kitab menurut Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya
pada hari Kristus Yesus. Demikian nats pembimbing kita. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan pemberitaan sabda Tuhan, keluarga Tibana akan memuliakan nama Tuhan. Keluarga Panatibana, kalau sudah ada, pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sabda Tuhan bagi kita pada sore hari ini terbaca dari Kitab Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu kami boleh ada, kami boleh tiba dalam rumah-Mu yang kudus untuk ibadah pemberkatan nikah pada sore hari ini ya Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir, boleh menguasai hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami juga memohon Tuhan memberkati hamba-Mu, Mama Pendeta Flora, yang akan menyampaikannya bagi kami, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu
dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kerendahan hati saya memohon untuk berkenan pengambilan gambar dihentikan sejenak supaya kita bisa mengarahkan hati kita sungguh-sungguh mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya membaca kembali bagian ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dari catatan firman Tuhan ini. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing yang kita dengar tadi dimulai dengan kalimat Ia yang memulai pekerjaan yang baik dan seterusnya. Dari nats yang membimbing kita, sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua dan khusus kepada kedua adik terkasih Ever dan Oya, bahwa sejak percakapan katekisasi pranikah, bahkan sampai ketika kemarin dalam pengembalaan, ada pertanyaan yang saya ajukan dan saya sampaikan kepada baik Ever dan juga Oya. Bahkan dalam percakapan pastoral nikah itu saya tanya kalian berdua, siapa yang menyuruh kalian menikah? Ada jawaban yang disampaikan oleh mempelai saat ini yang duduk di hadapan Tuhan, bahwa mereka yang memutuskan untuk menikah, dan ini pilihan bahkan keputusan yang sudah mereka buat. Lalu pertanyaan itu dilanjutkan dengan menikah untuk apa? Atau tujuan apa kalian menikah? Dan yang pasti Bapak, Mama, saudara-saudara, ketika orang mengambil keputusan untuk menikah, itu berarti dalam pernikahan yang dia jalani, Tuhan harus dimuliakan dalam kata dan tindakan. Kenapa pertanyaan ini begitu penting dan saya mengajukan untuk kesekian kali, dari percakapan pranikah sampai ketika kemarin dalam persiapan untuk peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini. Walaupun pertanyaan ini sederhana, mungkin kita juga merasa bahwa sebenarnya ini tidak penting. Oleh karena masih banyak orang yang berpikir pernikahan itu soal pesta. Karena itu Bapak, Mama, karena pernikahan itu soal pesta, maka ketika orang menikah
kursi di gereja juga tidak penuh. Tapi saya pastikan nanti sebentar pada saat resepsi tidak ada kursi satupun yang kosong. Bahkan kemarin ketika malam minggu saya ikut resepsi pernikahan di Millennium. Orang begitu banyak, sampai-sampai keluarga harus membayar tambah. Bukan saja membayar tambah kursi, tetapi membayar tambah menu. Sekali lagi orang masih saja berpikir bahwa menikah itu soal pesta, soal sejumlah adat yang mesti dibayar lunas sebelum mempelai berdua itu datang di hadirat Tuhan. Oleh karena itu, jangan heran, sekali lagi jangan heran, kalau di gereja yang datang lebih sedikit daripada nanti sebentar waktu pesta dibuka. Aturan Gemit jelas, pemberkatan nikah itu mempelai perempuan harus bawa 50 orang keluarga paling tidak. Mempelai laki-laki pun demikian, 50 orang paling tidak. Itu berarti ada sekitar 100-an orang. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama bahwa kalau saja kita berpikir menikah itu soal pesta, maka bisa jadi ada hal-hal yang akan menjadi kendala dalam persiapan itu. Padahal pernikahan adalah kehidupan bersama sepanjang waktu perkenanan Tuhan. Hidup bersama sebagai suami istri sepanjang waktu perkenanan Tuhan, hari ini dan seterusnya, sampai menua bersama, bahkan sampai maut memisahkan. Pernikahan yang demikian itu bukan soal orang per orang, bukan soal kedua keluarga saja, bukan soal pasangan yang menikah saja, tapi ini menjadi soal dan menjadi perhatian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Konteks pembacaan firman Tuhan saat ini bukan soal menikah, bukan, tapi saya angkat supaya dikaitkan dengan pernikahan kedua adik berdua. Konteks dari pembacaan firman Tuhan ini menyangkut dengan persekutuan jemaat, karena berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan sebuah keyakinan yang mendasar dalam diri Rasul Paulus tentang persekutuan yang didasarkan oleh kasih Kristus adalah persekutuan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Persekutuan dari kata dasar sekutu, dan terbentuk ada karena orang-orang yang terikat dalam persekutuan itu bersepakat untuk bersekutu bersama-sama. Rasul Paulus bilang, bukan karena satu orang pun mau, bukan karena 2 orang pun mau, bukan karena 3 sampai 10 orang pun mau, atau 1000 orang pun mau, tetapi karena Tuhan punya mau. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara, kalau dikaitkan dengan pernikahan kedua anak terkasih kita ini, maka pernikahan dari kedua anak saudara terkasih kita ini adalah maunya Tuhan. Bukan karena maunya keluarga, atau bukan juga karena maunya mereka berdua, tapi maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menggenapi janjinya dalam firman kitab Kejadian yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Itu berarti bahwa
sepanjang perjalanan persekutuan nikah dari Efer dan Oya, apapun tantangan yang akan dihadapi, Tuhan pasti menolong. Sebab ada kerendahan hati di sana, ada pengampunan di sana, karena Allah yang menaruh roh persekutuan itu, roh untuk bersatu itu dalam diri seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu sebabnya persekutuan itu beda dengan perserikatan atau perkumpulan. Kalau kotong berkumpul, omong-omong, makan minum, pulang habis perkara. Yang lain mau bikin apa, itu dompung urusan. Tapi beda dengan persekutuan antara seorang laki-laki dan perempuan. Persekutuan itu diikat oleh Tuhan. Persekutuan lahir dan batin yang diikat oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Kalau demikian Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita dapat memahami apa tujuan Tuhan ketika memanggil kedua anak adik saudara terkasih Efer dan Oya untuk masuk dalam persekutuan sebagai suami dan istri yang diberkati hari ini. Kalau kita sebutkan suami istri atau keluarga adalah persekutuan terkecil, maka kita juga boleh yakin bahwa rumah tangga atau keluarga yang terbentuk bukan semata-mata oleh karena sekali lagi dua orang pribadi yang sepakat saja. Sama seperti yang saya sampaikan awal khotbah tadi. Tapi ingat, kamu menikah karena dan oleh kemurahan Tuhan. Efer dan Oya, kamu menikah bukan karena kamu sepakat saja, bukan karena keluarga sepakat saja, tetapi Allah yang memberi roh persekutuan itu, Allah yang menganugerahkan kepada kamu berdua dan kepada keluarga, bahkan orang tua dan para saksi, untuk membawa kalian berdua datang di hadapan Tuhan. Dan sebentar nanti tita nikah akan disampaikan kepada kalian berdua, bahkan kalian berdua juga akan mengangkat ikrar di hadapan Tuhan. Itu prinsip bahwa Allah yang memberi roh persekutuan, dan itu akan terus menjadi dasar bagi kalian berdua untuk membangun hidup rumah tangga bersama dengan Tuhan. Allah yang memulai pekerjaan baik itu. Ayat 6, Nats pembimbing bilang, di antara kamu pada harinya. Dan pada hari ini Allah memulai bersama-sama dengan kalian berdua. Lalu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pernikahan saat ini, apa yang Allah kerjakan di antara Efer dan Oya, di antara kedua keluarga besar Kase, keluarga Otu, keluarga Banu Naik, keluarga Panatibana, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Apa yang mau Allah kerjakan? Apa yang mau Allah buat? Dengan jelas firman Tuhan ini bilang, pekerjaan baik yang Allah kerjakan di dalam diri kedua anak saudara terkasih kita. Mari kita sepakat bahwa Allah yang telah mengerjakan pekerjaan baik itu dalam kehidupan kedua orang anak adik saudara terkasih kita, dalam kehidupan keluarga yang telah menjadi satu karena cinta kasih dari kedua anak terkasih kita ini. Kalau Allah yang melakukan pekerjaan baik itu,
maka kita percaya walau cinta kasih dari kedua anak terkasih kita akan teruji oleh karena berbagai tantangan kehidupan dalam rumah tangga nanti, maka kebahagiaan dan sukacita akan menjadi bagian dalam kehidupan kedua anak saudara terkasih kita ini. Respon dari orang-orang yang menerima kasih karunia dan cinta kasih Allah itu diperlukan oleh kita. Jadi Tuhan memberi karunia, tetapi juga respon dari kita diperlukan, sebab dalam titik ini Bapak Mama Saudara-saudara, sukacita dan kebahagiaan dalam rumah tangga itu diperlukan oleh setiap orang yang menikah. Walau Tuhan Allah memberi berkat, tetapi orang-orang dalam rumah tangga tidak memberi respon yang secara aktif dan positif, mungkin mereka acuh tak acuh, mengabaikan, maka berkat itu juga tidak akan berarti apa-apa dalam hidup itu. Karena itu Allah sendiri telah memulai pekerjaan baik dalam diri Ever dan Oya, maka kalian berdua juga mesti menerima dengan respon yang baik, menyerahkan hidup pernikahan kalian berdua di dalam tangan Tuhan. Bapak Mama Saudara-saudara, sampai di sini saya mengajak kedua anak adik saudara kekasih kita, mari kita sungguh menghargai apa yang menjadi bagian ketetapan Tuhan dalam hidup rumah tangga kalian berdua. Sebab apa? Sebab tadi saya bilang Allah sudah memulai yang terbaik dalam hidupmu, dan Allah membutuhkan tanggapan balik dari kalian berdua melalui tutur kata dan tindakan dalam membangun hidup rumah tangga. Inilah yang membedakan antara rumah tangga Kristen dengan rumah tangga yang lain. Saya ajak kita semua, kita sepakat bersama-sama dengan kedua anak adik saudara terkasih kita yang akan memulai hidup baru dan menerima berkat dari Tuhan dan dapat berkat dari Tuhan, bahkan dalam penyertaan Tuhan mereka akan mengayu bahtera hidup rumah tangga mereka. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkhusus untuk Ever dan Oya, dalam hidupmu dan dalam hidup pernikahanmu, Tuhan Allah sudah memulai pekerjaan yang baik bagi kalian berdua. Dengan demikian, Tuhan Allah yang mempersatukan kedua keluarga besar, maka Tuhan Allah berjanji Ia akan meneruskan kasih-Nya bukan saja kepada kalian berdua, tapi Ia akan meneruskan kasih-Nya kepada kedua keluarga yang telah menjadi satu karena ikatan pernikahan kalian berdua. Ingat, bukan karena Allah telah memulai pekerjaan yang baik, maka tidak akan pernah hidup tanpa tantangan. Pasti ada tantangan. Tetapi ketika tantangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kalian berdua, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat, bahkan Tuhan sendiri bersama-sama dengan kalian akan mengerjakan jalan keluar yang terbaik atas semua hal yang kalian temui dalam hidup rumah tangga dan keluargamu. Karena itu, sebagaimana doa Paulus kepada jemaat di Filipi, maka itu juga akan menjadi doa dari saya sebagai pendeta. Kenapa tadi saya baca ayat 9-11? Juga dari kedua orang tua, dari para saksi, dari kita semua yang mengambil bagian dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah adik berdua. Doa itu ada, saya ulangi, ada dalam ayat 9-12 yang tadi saya baca, supaya ini tertanam dalam hati kalian berdua. Mama Pendeta
mau menyampaikan tandai itu. Ayat 9 sampai 12, tandai itu. Tidak sekedar tandai, tapi hidupi itu dalam hidup rumah tangga kalian berdua. Sebab hari ini kalian berdua bukan sekedar datang beribadah, ibadah biasa-biasa saja, tetapi ini sebuah momen yang terpenting dalam hidup dan perjalanan siara rumah tanggamu. Mari menjadikan doa sebagai nafas dan kekuatan dalam rumah tangga kalian berdua. Doa seperti doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebuah doa yang sungguh mencakup tidak saja hal-hal rohani, tetapi juga terlebih secara keseluruhan. Doa ini diangkat bersama dengan kasih yang melimpah, dengan pengetahuan yang benar, supaya kamu dapat memilih apa yang baik dalam rumah tanggamu dan mengikuti apa yang baik dari firman Tuhan yang merupakan ketetapan dan perintah Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua anak saudara terkasih kita, mari kita pahami bahwa kebenaran yang terutama di dalam Tuhan adalah kalian berdua dipanggil sebagai suami dan istri untuk memuliakan Tuhan. Jadi menikah bukan sekedar cocok, bukan. Kemarin Alkitab bilang dalam kitab Kejadian, kalian adalah pasangan yang sepadan. Tapi hari ini saya mau kasih ingat bahwa menikah bukan saja karena kalian berdua cocok, tapi marilah kalian berdua memaknai pernikahan kalian berdua dalam ukuran yang ditetapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kita kalau kita percaya bahwa Tuhan telah memulai bersama-sama dengan kedua adik saudara terkasih kita, maka Tuhan juga akan menolong walaupun ada sejumlah perbedaan di antara pasangan suami dan istri. Karena itu biarlah kalian berdua juga selalu terpanggil untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang kalian temui dalam kehidupan rumah tangga dengan prinsip Allah yang telah memulai pekerjaan baik itu dalam diri kami. Dan karena itu Allah pula yang memberi tanggung jawab untuk meneruskan yang baik itu, membuat kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Terakhir, lanjutkanlah kasih yang kamu terima dari Tuhan, supaya persekutuan hidup bersama sebagai suami dan istri boleh langgeng sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati. Amin. Saya memberikan kesempatan kepada vokal grup Mawar Saron dari jemaat Gemit Gloria Kayu Putih.
kasih untuk pujian yang dipersembahkan. Tuhan dimuliakan. Dan dengan penuh kasih Bapak Mama saudara-saudara, saya jemput mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas pernyataan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya di dalam hidup kita dan pelayanan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa untuk waktu, kesempatan, bahkan nafas hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk persekutuan sore hari ini. Di dalamnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Untuk itu sebelum kami memberikan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami akan memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhanku.
Sebelum kita masuk dalam pemberkatan nikah kudus bagi mempelai berdua, anak-anak PAR pos 7 disilakan untuk memuji nama Tuhan. Anak-anak, Mama Pendeta boleh usul kok menyanyi posisi di sana. Boleh? Bukan menyanyi kasih kakak guru, ini menyanyi kasih Tuhan. Karena itu mesti menghadap ke mimbar. Ya, pintar. Oke.
Terima kasih untuk pujian dari anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Pujian anak-anak ini mengingatkan ketong untuk ketong pun papa mama, mereka yang terbaik. Kita ada dalam bulan keluarga, kita dibawa untuk berefleksi, merenung sejenak untuk semua kasih sayang dan pengorbanan orang tua. Terima kasih anak-anak. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam tita pernikahan yang kudus. Saudara Ever Theophilus Kase dan Saudari Florida Banunaik, hari ini saudara berdua telah datang dalam rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah sendiri. Allah telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri juga yang telah mempersekutukan saudara Ever Theophilus Kase dan saudari Florida Banunaik sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Ever Theophilus Kase dan saudari Florida Banunaik, meskipun dalam nikahmu kamu menanggung salib, mengalami tantangan bahkan penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara-saudari sesuai dengan janji-Nya. Karena itu, saudara berdua dinasihatkan agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan agar dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu dalam nikahmu. Jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu saudara-saudari tidak dikaruniai anak, sebagai seorang yang beriman, saudara-saudari harus tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan tita nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam hidup rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Dengarkanlah nasihat dan perintah saudara Ever Theophilus Kase selaku suami. Hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi,
memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah dari Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudara Florida Banunaik, sebagai istri, hendaklah saudara mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saya memberikan kesempatan kepada Paduan Sara Oikonomia sebelum kita melanjutkan dengan mendengarkan janji-janji Allah bagi perjalanan rumah tangga Ever dan Oya.
Terima kasih untuk pujiannya Tuhan dimuliakan. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada janji-janji Allah bagi pernikahan Ever dan Oya. Saudara Ever Theophilus Kase dan Saudari Florida Banunaik, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat di dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Kita tiba pada janji-janji nikah dari mempelai berdua. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mendengarkan janji setia dari kedua mempelai dan menyaksikan mereka berdua mengikrarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya menjemput kedua mempelai dan para saksi, mari berdiri. Boleh ambil mic. Kasih on. Saling berhadapan dan berjabat tangan kanan. Pertanyaan saya ajukan kepada mempelai laki-laki. Saudara Ever Theophilus Kase, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu
kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang. Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Florida Banunaek sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Sesungguhnya Tuhan ada di antara kalian berdua, dan Tuhan mendengar janji yang engkau ikrarkan saat ini. Karena itu hiduplah dalam janji nikahmu. Pertanyaan diajukan kepada mempelai perempuan, Saudari Florida Banunaek. Apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Ever Tofilus Kase sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Tuhan mendengar janji yang engkau ucapkan dan ikrarkan saat ini. Karena itu hiduplah dalam janji nikahmu. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita akan menyaksikan penyematan cincin nikah oleh mempelai berdua. Saudara Ever dan Oya, pandanglah cincin nikah kamu, terbuat dari emas murni. Kemurnian cinta kalian berdua akan teruji beriring dengan waktu perkenanan Tuhan untuk kalian berdua. Karena itu, pakailah kasih Kristus, kasih yang tidak berkesudahan itu. Lakukanlah dalam tindakan kamu sehari-hari. Itu dimulai dalam cara berpikir dan berkata, supaya di sana kamu menemukan cinta abadi. Ambil dan kenakanlah di jari manis tangan kanan istrimu.
Florida Banunaek, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Ambil dan kenakanlah di jari manis tangan kanan suamimu. Efer Tofilus Kase, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Saudara Efer Theophilus Kase dan Saudari Florida, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya menikahkan nikah saudara berdua, bahkan meneguhkan nikah saudara berdua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nikah yang telah diteguhkan oleh tangan Tuhan, janganlah diceraikan manusia. Kenakanlah kasih agape, kasih yang rela berkorban itu, supaya kalian berdua saling mengasihi dan mencintai sampai maut memisahkan. Sekarang bertelutlah di hadirat Tuhan untuk menerima berkat yang memimpin kalian berdua untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Bapak, Mama, saudara-saudara disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pohon segala berkat, kami datang dan memohon berkat-Mu bagi kedua anak saudara terkasih kami, Efer dan Oya, yang hari ini datang bertelut di kaki-Mu Tuhan, dan memohon kiranya berkat Tuhan pangkal selamat itu akan memberkati mereka berdua, supaya mereka diberdayakan oleh Tuhan untuk hidup sebagai suami dan istri yang saling mengasihi, yang saling merendahkan diri untuk dilengkapi oleh Tuhan tiap-tiap saat, supaya mereka terus membangun persekutuan hidup rumah tangga mereka di dalam kasih Tuhan. Tolonglah mereka berdua ya Tuhan, agar mereka mampu tiap-tiap saat membangun misbah dalam hidup rumah tangga mereka, supaya Tuhan dimuliakan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan telah berbelas kasih, datang dan menumpangkan tangan kasih-Mu memberkati pernikahan kedua anak saudara terkasih kami, Efer dan Oya. Demi Kristus Tuhan, Sang Mempelai, kami mohon. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniakan kamu damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
baik dunia, Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Orang tua berkenan duduk kembali. Dan kita akan menyaksikan mempelai berdua akan menyatakan cinta kasih sebagai suami dan istri yang telah diberkati oleh Tuhan. Boleh menyatakan cinta kasih, silakan. Selesai. Dan Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat Gemit Maranatha Oebufu, kami akan menyerahkan Alkitab ini dengan harapan Alkitab ini akan dibuka dan dibaca. Temukan makna dan pesan yang Tuhan Allah perintahkan bagi kalian berdua, supaya hidup rumah tangga kalian berdua berbahagia. Ingat kata firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kebenaran Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Juga ada selembar surat nikah, kami berharap dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Kita angkat pujian Tersembunyi Ujung Jalan. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmatmu. Aku ini pun selaku kadang-kadang yang lemah. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Kita tiba pada sesi penghormatan kepada kedua orang tua oleh mempelai. Karena itu kami memperkenankan para saksi boleh duduk, dan kedua anak terkasih kita akan menghampiri kedua orang tua dan mereka akan memberikan penghormatan dan tanda terima kasih mereka.
sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu tak dapat kubalas cintamu mamaku, takkan kulupakan nasihatmu Bapa. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih Bapa dan Mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk kebahagiaanku. Tuhan lindungi papa mamaku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu mamaku, takkan ku lupakan nasihatmu Bapa. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih Bapa dan Mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi papa mamaku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Mempelai berdua disilakan menghadap ke jemaat. Semua kita yang dikasihi Tuhan, dengan ini maka lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus bagi kedua mempelai kita. Kini di tengah kita telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru, yaitu keluarga Bapak Ever Theophilus Kase dan Ibu Florida Kase Kejadian Banu Naik. Mari kita menyambut mereka dan mendoakan mereka, kiranya Tuhan berkenan menuntun perjalanan hidup rumah tangga mereka sesuai dengan janji nikah yang mereka ikrarkan sampai maut memisahkan. Saya memberi kesempatan 2 menit untuk pengambilan gambar.
Selesai, mempelai berdua disilakan menghadap kembali ke mimbar. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2 mengiringi persembahan khusus mempelai, orang tua, saksi dan keluarga. Mempelai, orang tua dan para saksi disilahkan duduk. Masih ada satu pujian yang terlewati tadi. Keluarga Pana Tibana, sudah ada? Keluarga Pana Tibana. Sonjadi kok? Ada, oh ada, silakan.
Terima kasih untuk pujiannya. Ada satu orang juga yang tepuk tangan ya. Yang tadi itu semua tepuk tangan, in kali sonde. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa hati kami melimpah dengan rasa syukur dan sukacita. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami ini. Pada mereka, Tuhan menggenapi janji-Mu. Bahkan dari terang kebenaran firman Tuhan yang datang melawat dan memberkati kami saat ini. Kedua anak terkasih kami, bahkan kami semua diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan telah memulai pekerjaan baik dalam diri anak-anak ini. Karena itu ya Tuhan, tolonglah akan kami dan tolonglah akan kedua anak terkasih kami, Ever dan Oya, agar pekerjaan baik yang telah Tuhan lakukan dalam diri mereka, mereka melanjutkannya, mereka meneruskannya dalam kehidupan rumah tangga mereka melalui kata dan tindakan mereka yang menghidupi apa yang menjadi bagian bekal firman Tuhan bagi mereka hari ini. Roh Kudus menolong kami semua Bapa, agar kami pulang dengan membawa berkat kebenaran firman Tuhan, melanjutkannya dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam keluarga kecil kami yang adalah miniatur gereja. Terima kasih Tuhan, bahwa tidak kebetulan Tuhan memberkati rumah tangga dari kedua anak adik terkasih kami dalam perayaan bulan keluarga di tahun ini. Kiranya momen ini mengingatkan kedua anak terkasih kami dan semua kami bahwa ketika Tuhan berkenan kami diberkati dan masuk dalam pernikahan yang kudus, biarlah kami menjadikan Tuhan dan firman-Nya menjadi yang utama dalam hidup dan kehidupan rumah tangga kami. Agar dengan demikian di sana, di rumah tangga kami, Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan yang adalah menara yang teguh itu menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Tolonglah kami semua dan tolonglah kedua anak terkasih kami, agar mereka senantiasa menjadikan doa dan pembacaan firman Tuhan sebagai bagian dari mezbah keluarga yang mereka bangun tiap-tiap saat. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi perjalanan rumah tangga mereka ke depan. Kami meyakini bahwa Tuhan telah memulai bersama-sama dengan mereka dalam sebuah lembaran kehidupan yang baru yang Tuhan bukakan bagi mereka. Karena itu Tuhan akan menolong mereka sehingga dengan demikian mereka mampu membangun cinta mereka berdasarkan kasih Yesus Kristus. Pekerjaan dari kedua anak saudara terkasih kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan merahmati mereka dalam hikmat-Mu, agar mereka boleh bekerja dengan mengandalkan Tuhan, hidup takut Tuhan, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan atas rumah tangga mereka,
atas anak-anak dan keturunan yang akan Tuhan karuniakan bagi mereka. Bapa di sorga, terima kasih kalau Tuhan mengantar mereka sampai titik hari ini, ketika mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kedua anak kami, agar mereka mengingat akan pengorbanan kedua orang tua yang mengandung dan melahirkan mereka, yang mengantarkan mereka sampai titik hari ini, dan di atas semuanya itu telah mewariskan warisan dan didikan iman bagi mereka berdua, sehingga dengan demikian mereka tidak saja dipanggil untuk saling melayani sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan, tapi pelayanan itu juga akan mereka teruskan dengan melayani dan memberi perhatian kepada kedua orang tua, bahkan kepada para saksi yang hari ini tidak sekedar berdiri menyaksikan perbuatan Tuhan dalam diri anak-anak ini, tetapi para saksi juga akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan yang telah memberi kepercayaan bagi mereka. Biarlah cerita dan perilaku kehidupan para saksi menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan membangun persekutuan bersama dari rumah tangga yang baru yang telah Tuhan berkati. Kami berdoa untuk semua kami yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini, para pendeta, penatua, diaken, pengajar yang telah membekali anak-anak kami ini sebelum mereka ada di hadapan Tuhan, supaya nikah mereka diteguhkan dan diberkati. Bahkan hari ini ada begitu banyak tangan terulur memberkati kedua anak terkasih kami dengan berbagai cara, mendoakan mereka dan turut ada dalam persekutuan bersama, baik vokal grup, paduan suara yang telah mengisi liturgi dalam ibadah kami. Kami memohon berkat Tuhan atas kami semua. Organis, pemandu lagu, para koster, petugas multimedia, soundman, kameramen, dan petugas sound system, kami datang, kami memohon kepadamu, kiranya berkat Tuhan, pangkal selamat itu akan menjadi bagian yang terus mewarisi kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa membungakan talenta yang Tuhan taruh di kehidupan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh rangkaian pujian dan penyembahan kami. Kami akan menyudahi persekutuan kami di rumah Tuhan. Akta ibadah kami akan dilanjutkan dalam keseharian hidup kami. Karena itu pegang tangan kami dan teruslah berjalan bersama-sama dengan kami, supaya melalui akta ibadah dalam keseharian hidup kami, orang lain melihat Tuhan melalui cara hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk resepsi yang akan berlangsung sesaat lagi, yang dilakukan oleh kedua keluarga besar Kase, Banu Naik. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya sebagaimana Tuhan menyatakan mujizat-Mu di negeri Kana, Tuhan juga akan menyatakan mujizat-Mu dalam perkawinan kedua anak terkasih kami, bahkan pernikahan kudus dari kedua anak terkasih kami, Ever dan Oya. Ini doa sembahyang kami Bapa. Kami memohon berkat Tuhan atas seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan, bahkan seisi rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Mempelai yang agung, kami berdoa dan sampai pada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara, kita tiba di penghujung ibadah kita. Dengan penuh kasih saya jemput, mari berdiri. Ku beroleh berkat yang tak kunjung
Saudara-saudaraku, kamu telah menerima cinta Tuhan. Biarlah cinta itu menyatukan kamu dalam cinta kasih yang abadi. Janganlah biarkan cinta di dalam hatimu menjadi padam, karena kamu akan berjalan dalam kegelapan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Allahmu menyertai kamu sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat cintanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk untuk mengambil saat teduh.